Hai, kembali lagi. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sekarang kita akan membuat form input penjualan dengan soal yang sudah ada. Oke, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari nomor 1 dengan soalnya berupa modal kerja berupa uang tunai sebanyak 15 juta. Jawabannya itu ada di debit kas 15 juta dengan indeks 3 dan modal 15 juta juga, indeksnya 0. Oke, kita input. Kita masukkan nomor transaksi itu 1. Kemudian tanggalnya kita masukkan 1 Desember saja ya. 1 Desember 2020. Kemudian keterangan transaksinya penerimaan kas dari investasi pemilik. Oke, kita masukkan di account numbernya itu pertama kas berada di debit dengan indeks di arus kas dari kegiatan pendanaan. Kita masukkan di debitnya 15 juta rupiah. Kemudian di kreditnya kita masukkan modal dengan indeksnya kita masukkan 0, berarti tidak ada keterangan indeks, dan kredit 15 juta, maaf salah ketik, sebanyak 15 juta di kredit ya. Setelah itu kita klik tombol save yang ada di kanan untuk menginput form selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi nomor 2, itu dibeli persediaan barang dagangan sebesar 5 juta, dibayar tunai 3 juta, sebagian dibayar kredit 2 juta. Untuk nomor transaksi kita masukkan 2, kemudian tanggalnya 2 Desember 2020, dan keterangan transaksinya pembelian persediaan. Untuk penginputan di debitnya kita masukkan persediaan, indeksnya kita masukkan 0. Untuk di debit itu sebanyak 5 juta rupiah. Kemudian di kreditnya itu ada utang usaha. Untuk indeksnya kita isi 0. Dan kita isi kreditnya sebanyak 2 juta rupiah. Selanjutnya kas, karena uang keluar berarti kas ada di kredit. Untuk indeksnya itu kita pilih 1, arus kas dari kegiatan operasional. Untuk kreditnya kita masukkan sebanyak 3 juta rupiah.
lalu kita klik save. Untuk selanjutnya ke nomor 3. Kita masukkan nomor transaksi 3 dan tanggal 3 Desember 2020 ya. Untuk soalnya itu dibeli peralatan sebanyak Rp500.000 secara tunai. Untuk keterangan transaksi kita masukkan pembelian peralatan. Kita input di debitnya itu berarti peralatan karena kita membeli. Untuk indeksnya itu kosong. Kemudian debitnya kita isi sebanyak Rp500.000. Selanjutnya kas berada di kredit. Untuk indeksnya kita pilih yang indeks 2, itu arus dari kegiatan investasi. Dan kita masukkan Rp500.000 di kredit. Jangan lupa untuk klik save untuk ke soal berikutnya. Kita akan lanjut nomor 4, itu dibeli tanah dan bangunan sebanyak Rp2 juta. Kita masukkan nomor transaksinya 4 dan tanggalnya itu 4 Desember 2020. Kemudian keterangan transaksinya adalah pembelian tanah dan bangunan. Oke, untuk penginputannya itu ada di tanah dan bangunan, kita masukkan di debit. Untuk indeksnya kita kosongkan. Maksudnya input yang kosong. Kemudian di debitnya kita masukkan sebanyak Rp2 juta. Untuk kreditnya kita masukkan kas. Dan indeksnya itu ada di nomor 2, arus kegiatan dari investasi. Sebanyak Rp2 juta berada di kredit. Lalu kita klik save untuk ke soal berikutnya. Untuk nomor 5 itu pinjam uang di bank sebanyak Rp5 juta. Oke, kita masukkan nomor transaksi 5 di tanggal 5 Desember 2020. Dengan keterangan transaksinya itu adalah penerimaan kas dari pinjaman bank. Untuk account numbernya kita masukkan kas karena kita menerima uang. Kemudian indeksnya itu ada di indeks 3, yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Kita masukkan Rp5 juta di debit. Untuk kreditnya itu berarti ada di utang usaha. Kemudian indeksnya kita masukkan 0. Dan untuk kreditnya kita masukkan Rp5 juta. Kemudian kita klik save untuk ke soal berikutnya. Kemudian nomor 6 itu ada penjualan tunai barang dagangan senilai Rp3 juta.
masukkan nomor transaksinya itu ada 6, maksudnya nomor transaksi ke-6 ya. Untuk tanggalnya 6 Desember 2020, dan keterangan transaksinya itu ada penjualan tunai. Oke, untuk di account numbernya itu ada kas berada di debit. Untuk indeksnya kita masukkan nomor 1, indeks 1 itu ada di arus kas dari kegiatan operasi, dan di debit kita masukkan senilai 3 juta rupiah. Oke, untuk kreditnya karena kas berada di debit, berarti menuju ke pendapatan itu ada di kredit, kita masukkan. Untuk indeksnya kita masukkan 0, dan nominal di kredit kita masukkan sebanyak 3 juta rupiah. Kemudian kita save untuk ke soal berikutnya. Di nomor 7-nya itu ada dibayar gaji karyawan sebanyak Rp500.000. Untuk nomor transaksinya itu ada ke-7 dengan tanggal 7 Desember 2020 dengan keterangan pembayaran gaji karyawan. Untuk account numbernya itu ada di debitnya itu ada beban gaji dengan indeksnya itu 0, kita masukkan debitnya sebanyak Rp500.000. Karena beban berada di debit berarti berbanding dengan kas berada di kredit, dengan indeks arus kas dari kegiatan operasi, kita masukkan kreditnya sama Rp500.000. Setelah itu kita klik save untuk ke soal ke-8. Yang terakhir itu ada dibayar air, listrik, telepon sebanyak Rp300.000. Untuk nomor transaksinya kita masukkan ke 8, tanggalnya itu 8 Desember 2020 dengan keterangan transaksi pembayaran listrik, telepon, dan air. Untuk account numbernya kita masukkan beban listrik, beban operasional lain-lain, berarti masuknya indeksnya kita masukkan 0. Untuk debitnya kita masukkan Rp300.000. Karena beban berada di debit berarti kas berada di kredit, kita masukkan indeksnya itu arus kas dari kegiatan operasi sebanyak Rp300.000 berada di kredit. Kemudian kita save untuk selesai. Untuk soalnya itu ada 8 ya. Selesai soalnya, kita close terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat query jurnal umum ya. Kita masukkan semua yang ada di sini terkecuali di indeksnya. Kita masukkan kode akun, transaksi keuangan, dan keterangan transaksi.
Lalu untuk filenya kita masukkan beberapa yang mau ditampilkan nanti. Yang pertama itu ada di ID number, kemudian kita masukkan di nomor transaksi yang berada di tabel 4, dan selanjutnya kita akan masukkan tanggal yang ada di keterangan transaksi. Selanjutnya kita masukkan account number-nya yang ada di tabel 3, lalu kode akun, nama akun, dan indeksnya tentunya. Kemudian ada di keterangan transaksi, dan yang terakhir itu ada di debit dan kredit. Setelah selesai, kita klik run untuk melihat tampilan yang kita inginkan. Seharusnya kita close terlebih dahulu ya. Oke, kita rapihkan sebentar. Kita atur untuk panjangnya dari tiap-tiap kolom agar tidak terlalu memakan tempat dan enak dipandang. Oke, sebentar. Rapihkan juga sebelah debit dan kredit agar tidak terlalu panjang. Beginilah tampilan akhir dari yang kita inginkan. Kita akan rename query satu ini menjadi query jurnal umum. Kita klik save dulu. Oke, kita input di query jurnal umum. Tara, jadilah query jurnal umum. Terima kasih, lanjut ke video berikutnya ya.